Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani Agustina dengan nomor NIM 4311420030. Saya berada di rombel K1A di Prodi Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pada bab 14, yaitu mengenai tantangan umat beragama pada abad modern. Agama merupakan suatu cara manusia menemukan makna hidup dan dunia yang menjadi lingkungannya. Pada abad modern, nilai berganti dengan cepat. Demikian pula dengan cara hidup. Dengan akibat timbulnya rasa tidak menentu, maka memisahkan manusia semakin jauh dari kepastian moral dan etis tradisional mereka. Inilah tantangan yang dihadapi agama-agama saat abad modern ini. Yang pertama yaitu tanggung jawab pribadi. Perubahan mendalam yang dihadapi oleh umat manusia dalam memasuki abad ke-21 ini, dari satu segi merupakan kelanjutan seluruh proses modernisasi dunia. Proses itu melibatkan pandangan perseorangan yang relatif otonom, dengan kemampuan besar untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi baru dan inovasi. Pribadi seperti itu mempunyai tingkat kesadaran diri yang relatif tinggi dan menuntut struktur kekeluargaan, di mana kebebasan dan harkat pribadinya akan diakui, dan di mana ia dapat menemukan keterkaitan dengan orang lain, tidak dalam rangka kewenangan dan ketaatan semata, melainkan dalam rangka perkawanan dan partisipasi yang hangat. Pribadi serupa itu juga menuntut suatu masyarakat di mana ia merasa bisa berpartisipasi penuh, yang tujuan-tujuan masyarakat itu dapat mendukungnya dan dapat menyumbang untuk mencapainya. Dan pada akhirnya, pribadi itu memerlukan suatu pandangan dunia yang terbuka untuk masa depan, yang memberi penilaian positif kepada usaha memperbaiki kondisi hidup di dunia ini, dan yang bisa menolong menerangkan apa makna setiap gejolak dan gangguan dalam proses sejarah manusia. Melihat berbagai bentuk kehidupan keagamaan yang kita kenal sekarang, barangkali dibenarkan membuat generalisasi bahwa semua agama mengajarkan tanggung jawab. Misalnya seperti pada agama Islam, mengajarkan dengan kuat sekali tanggung jawab pribadi di hadapan pengadilan Tuhan di hari kemudian. Selanjutnya, tanggung jawab pribadi itu membawa akibat adanya tanggung jawab sosial, karena setiap perbuatan pribadi yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan adalah sekaligus, dan tidak bisa tidak, perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan sesama manusia. Dengan menggunakan istilah keagamaan Islam yang lebih khusus, iman yang pribadi itu membawa akibat adanya amal saleh yang masyarakat. Sebab kebenaran bukanlah semata-mata persoalan yang kognitif, karena kebenaran harus mewujudkan diri dalam tindakan. Dari sini memancarkan berbagai implikasi keagamaan dan kemasyarakatan yang harus diperankan oleh agama dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan mereka di abad modern ini. Usaha mengatasi ketimpangan dalam kehidupan manusia bermasyarakat itu merupakan tanggung jawab manusia. Usaha itu menjadi inti dari program kemanusiaan atau membangun kembali dunia yang harus dilakukan manusia atas nama Tuhan, dengan penuh rasa tanggung jawab kepadanya. Karena sesungguhnya manusia ini bertindak di bumi sebagai wali pengganti khalifah atau Tuhan, maka baik dan buruk dunia ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia, dan manusia harus dengan penuh kesungguhan memperhitungkan tindakan-tindakan yang dipilihnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kerjasama kemanusiaan. Manusia diseru untuk senantiasa menggalang kerjasama atas dasar kebaikan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Untuk itu, manusia didorong agar senantiasa mencari titik-titik persamaan sebanyak mungkin antara berbagai komunitasnya.
Dan sepanjang mengenai Islam, titik persamaan yang terpenting ialah kesadaran ketuhanan dan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sungguhnya, persoalan umat manusia termasuk persoalan yang dihadapi pada zaman modern ini bisa direduksi menjadi semata-mata persoalan tanggung jawab manusia kepada Tuhan, sampai di mana mereka melaksanakan atau tidak melaksanakan tanggung jawab itu, dan sampai di mana pelaksanaan itu menyiapkan manusia menghadapi hari esok. Tuhan adalah tunggal, kebenaran pun tunggal, dan kemanusiaan juga tunggal adanya. Itu semua secara tak terhindarkan mengharuskan adanya kerjasama antar manusia atau atas dasar kebaikan dan tanggung jawab kepada Tuhan, dan bukan atas dasar dosa dan rasa permusuhan. Dan itulah inti pandangan hidup yang terbuka bagi masa depan. Salah satu yang diperlukan manusia dalam menghadapi tantangan abad modern, ilmu Tuhan itu tak mungkin terjangkau oleh manusia, kecuali sedikit yang dikehendaki Tuhan sendiri. Bahkan, seandainya seluruh lautan menjadi tinta, untuk menuliskan ilmu Tuhan, lautan itu akan habis sebelum ilmu Tuhan habis. Malah sekalipun masih ditambah dengan lautan seluas itu lagi, itulah kemutlakan Tuhan. Tapi justru karena kemutlakannya, maka Tuhan tidak mungkin diketahui sebab diketahui adalah dikuasai. Namun, Tuhan dapat didekati atau takarrub melalui ibadah yang tulus kepadanya dan kegiatan kemanusiaan serta diinsyafi secara mendalam akan kehadirannya atau takwa yang kesadaran ketuhanan itu sendiri pun pada urutannya menuntut konsekuensi kemanusiaan. Kesimpulannya adalah, jadi, sebagaimana ilmu dan teknologi yang menjadi inti kemodernan, harus bersedia dihadapkan kepada ujian pertimbangan moral dan etis, karena harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Agama pun harus bersedia dihadapkan kepada pengujian oleh ilmu pengetahuan. Misalnya, sistem nilainya akan ikut ambruk, kemudian pada urutannya peradaban pun akan ambruk pula. Pesan terakhir dari saya, unzur mangkola wala tangzur mangkola, lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekhilafan hanya milik manusia semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.